Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi kedua ya. Materi kedua di kalkulus ubah banyak. Jadi pada materi kali ini, sesuai dengan rencana pembelajaran 1 semester ke depan, saya merencanakan pertemuan ini kita membahas tentang limit dan kontinuitas fungsi dua variabel. Kan namanya juga kalkulus ubah banyak ya. Jadi variabelnya ada banyak. Sebelum ke variabel yang lebih tinggi, saya rasa kita perlu tahu dulu kalau yang dua variabel itu kayak gimana. Jadi sebetulnya yang dua variabel ini perumuman dari yang satu variabel. Cuman ada beberapa yang berbeda, seperti kalau di satu variabel limitnya kita bicarakan itu adalah jarak antar dua nilai. Kalau di dua variabel yang kita bicarakan itu jaraknya itu definisinya bukan lagi absolut gitu, tapi menggunakan definisi jarak, menggunakan definisi biasanya kita pakai akar ya, akar kuadrat. Oke. Ini ada pointer yang patah ya. Oke, saya masuk dulu ke limit satu variabel sambil mengingat-ingat ya, limit satu variabel itu definisinya kalau saya punya notasi limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, itu kita definisikan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga apabila jarak x ke c itu kurang dari delta, maka jarak fx ke L kurang dari epsilon. Misalkan ini adalah fungsi f-nya. Ini fungsi f-nya bentuknya begini. Saya punya c di sini. C yang ketika dipetakan ke fx itu hasilnya L gitu. Nah, epsilon itu akan berkaitan dengan jarak antara fx dengan L ya. Nah, jadi saya ambil ke atas banyak epsilon jaraknya. Ini epsilon ini saya ambil maksimumnya. Jadi kalau ini kurang dari epsilon, saya ambil batasnya lah. Paling gampang ya. Jadi saya ambil batasnya epsilon, oke. Jadi fx min L itu daerahnya di sekitar sini. Fx-nya yang di sekitar sini. Ketika nilai peta yang di sini saya plot kembali ke fungsinya, lalu saya cari domain yang berkaitan. Jadi ketika L min epsilon saya inversekan gitu ya ke fungsi f-nya, ternyata nilainya itu x-nya adalah c min delta, dan di sini ada c plus delta. Nah, ini sebetulnya deltanya bisa jadi tidak sama ya, ke kiri dan ke kanan itu bisa jadi nilainya berbeda. Biasanya delta ini diambil yang mana Bu? Kalau di sini deltanya 1, di sini delta 2 katakan. Diambilnya yang mana? Diambil yang apa? Yang minimum atau maksimum? Yang yang coba dibaca lagi buku kalkulusnya ya. Jadi diambilnya adalah yang minimum, karena kalau yang minimum berarti dia yang semuanya akan ikut gitu. Tapi kalau yang maksimum artinya ada bagian yang tidak masuk, jadi itu nggak bisa kita plot kembali ke sini gitu ya. Oke, dibuka lagi buku kalkulusnya ya. Oke, sekarang saya hanya mereview saja tentang limit fungsi satu variabel. Jadi kalau di fungsi satu variabel kaitannya delta dengan jarak x ke c, dan kaitannya fx dan L, jarak fx ke L itu dengan epsilon gitu ya. Oke, terus gimana? Oke, kita masuk ke dua variabel. Nah, jangan pusing dulu lihat gambarnya ya. Saya giniin aja biar sembunyiin dulu ya dari kalian, biar pusing. Oke, untuk fungsi dua variabel, jadi ukuran variabelnya, ukuran atau jarak antar variabelnya itu kita sebut ukuran ya. Ukuran pada variabel bebas diganti dengan norm ya. Jarak titik x, y ke AB diganti dengan ini ya, definisinya. Jadi definisi jarak x min a kuadrat plus y min b kuadrat, sehingga kita peroleh bahwa jarak dari x, y ke AB itu kurang dari delta. Nah, perhatikan bahwa fungsi dua variabel biasanya kan bentuknya fx, y. Fx, y sama dengan z gitu ya. Z itu apa? Ya, jadi kalau fungsi dua variabel itu kita ngomongnya itu koordinatnya itu dimensi 2, hanya ada sumbu x dan sumbu y. Kalau di fungsi dua variabel kita punya 3 dimensi. Jadi dimensi x, y, dan z. Z itu apa? Tingginya gitu. Jadi bayangkan sekarang kalian di ruang berdimensi 3 gitu, seperti kita semua itu kan hidupnya di ruang berdimensi 3 ya, walaupun ada yang bilang kita berdimensi 4 karena ada waktu gitu ya. Misalkan kita abaikan waktunya, jadi kita anggapnya kita berdimensi 3 secara koordinat, jadi di x, y, z gitu ya, koordinat x, y, z. Z-nya adalah fx, y. Nah, kalau di satu variabel itu jadi diplotkan epsilon deltanya terlihat seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau sekarang
karena fungsi kita dua variabel, nah dikatakan fungsi f(x, y) itu kan sebetulnya fungsi permukaannya, fungsi permukaan, lalu saya ambil sekitarnya, x, y-nya sekitarnya. Jadi saya punya x0, y0 di sini, saya ambil sekitar dari x0, y0. Nah, itu saya sebut epsilon. Jadi persekitaran x0, y0 sekitar epsilon gitu ya. Atau ini kalau di sini a, b ya. Sekitar a, b sebesar epsilon. Jadi bayangkan ini lingkaran ya. Cuman karena kita gambarnya 2 dimensi jadi terlihatnya seperti elips. Jadi ini lingkaran. Nah, ini persekitarannya jauhnya sejarak epsilon dari titik a, b. Nah, a, b ini kalau saya plot ke daerah domain x, y, jadi ketika sumbu z sama dengan 0 ya, kita nggak ngomongin tinggi berapa, kita proyeksikan ke bidang x, y, itu saya bisa dapat ini ya, lingkaran gitu ya. Nah, ini lingkarannya ini jadi dalam delta. Yang di sini tuh kalau ini lingkarannya tuh ngikuti permukaannya. Jadi kalau permukaannya bergelombang ya dia ngikut bergelombang. Tapi kalau yang ini proyeksinya akan berbentuk belum tentu lingkaran juga sih. Jadi diproyeksikan ke bawah gitulah. Ya bayangkan saja kalau misalkan permukaannya cukup bagus gitu ya. Cukup permukaannya bidang datar lah. Ketika permukaan ini bidang datar, maka diplot ke sini juga bentuknya akan cantik gitu. Bentuknya lingkaran gitu ya. Kalau permukaannya tidak bidang datar, misalkan naik turun gitu ya, nah berarti diplot di sini juga nggak berbentuk lingkaran gitu. Nah, ini gambaran lain. Jadi kalau di bidang x, y itu, daerahnya di sini a, b atau x, y di sini saya ambil sekitarnya di sini. Jadi belum tentu lingkaran ya, tergantung bentuk permukaannya. Ketika saya proyeksikan dan saya ambil domainnya yang mana saja. Nah, kalau di bidang kalau di fungsi dua variabel bentuknya kan begini ya. Ini kalau kita kembalikan ke fungsi satu variabel itu sebetulnya yang hitung jarak aja gitu, ngitung jarak dari titik f(x, y), 0 gitu. Jadi ini dipetakan ke sini gitu. Ini maunya ini domainnya dipetakan ke f-nya yang di R ini gitu ya. Apa yang mau saya jelaskan dari sini sebetulnya bahwa definisi limit fungsi satu variabel itu bisa diperumum di fungsi dua variabel tapi dengan melibatkan kurva permukaan. Jadi epsilon dan deltanya sekarang lebih meningkat lah. Maksudnya kalau epsilonnya itu bergantung terhadap fxy, di mana fxy bergantung dua variabel, deltanya juga gitu ya. Nah ini silakan dicoba tuliskan arti dari pernyataan ini secara definisi matematik ya. Kalian bisa buka buku boleh, bisa mencoba-coba sendiri lalu dicek di buku juga boleh gitu. Jadi saya harapkan saya menjelaskan nanti kalian tetap punya, walaupun kuliahnya daring, kalian tetap punya catatan kuliah ya. Catatan kuliah oratoret sendiri gitu. Karena itu juga untuk kepentingan kalian. Kalkulus ubah banyak ini mata kuliah wajib dan banyak digunakan di penelitian matematik. Tentunya ini akan menunjang ketika kalian sudah paham di kalkulus ubah banyak, itu akan sangat menunjang perkuliahan kalian selanjutnya, terutama mata kuliah pilihan ya. Sifat limit satu variabel sudah jelas ya. Sekarang bagaimana dengan sifat limit dua variabel? Kalau saya punya limit x, y mendekati a, b dari suatu konstanta, maka tetap sifatnya dia nilainya sebesar konstanta. Jadi persis sama seperti limit fungsi satu variabel ya. Lalu untuk yang kedua, limit x, y mendekati ab, x sama dengan a, limit x mendekati ab untuk x, jadi x-nya tinggal diganti saja jadi a. Kalau limit x, y mendekati ab dari y, berarti y-nya diganti jadi b. Ya. Ini ya simpel ya. Jadi y-nya dianggap sebagai sesuatu yang tetap karena dia berfungsi dilihat fungsi terhadap x ya sudah, karena x-nya kan a. Berarti limitnya ya a gitu. Jadi jelas ya bahwa limit dua variabel itu hasilnya bukan vektor ya, tapi nilai gitu. Satu nilai bilangan real gitu. Kemudian ada juga prinsip apit. Nah, kalau di limit satu variabel ada prinsip apit, sama di limit dua variabel juga ada prinsip apit. Misalkan fx antara positif dan fxy kurang dari gxy, maka limit x mendekati ab gx dan ini ya, dan limit g-nya itu 0. Karena g-nya 0, fxy di antara 0, otomatis limit fxy-nya juga 0. Kemudian teorema aljabar limit. Nah, aljabar limit ini sifatnya. Kalau limit fxy-nya L, limit gxy-nya M, maka limit untuk
saya lanjut lagi ya. Jadi setelah prinsip update itu kita ada aljabar limit. Aljabar limit ini terkait dengan penjumlahan limit dari fungsi dua variabel, perkalian limit fungsi dua variabel, dan limit dari fungsi rasional gitu ya. Jadi kalau ada limit fx kita tahu L, limit g-nya kita tahu M, maka penjumlahannya ya sudah L plus M gitu ya. Kalau perkalian fungsinya dikalikan Bu, F kali G ya, L kali M gitu. Ini jadi sederhana saja gitu. Kalau pembagi Bu, kalau pembagi asalkan M-nya ini enggak 0, artinya kan berdefinisi ya L per M-nya, maka ya sudah limitnya adalah L per M. Jadi sifat-sifat yang ada di limit satu variabel itu tetap akan digunakan di limit dua variabel. Nah, ini biasanya kendalanya itu bukan di pengerjaan limit dua variabel. Jadi di konsep di limit satu variabelnya kalian belum matang, sehingga ke limit dua variabelnya jadi kacau balau gitu ya. Jadi makin rumit gitu. Waduh, ini sudah satu variabel aja nggak bisa, Pak Fadi. Satu variabel aja kesulitan untuk mencari limit trigononya. Misalkan limit cos 3x per 2x itu bingung gitu nyarinya. Nah, ini akan kesulitan gitu di limit dua variabel. Jadi saya sarankan yang merasa kurang memahami konsep di limit satu variabel, silakan belajar lagi sendiri atau diskusi dengan temannya juga boleh sebelum masuk ke perhitungan di limit dua variabel gitu. Jadi kalau kalian sudah memahami konsep limit satu variabel secara utuh, secara baik, saya rasa limit dua variabel tidak akan menjadi masalah gitu ya. Oke. Limit polinomial. Nah, ini karena dari sifat-sifat aljabar limit tadi kita bisa membuat limit fungsi polinomial. Jadi kalau fungsinya dua variabel, berarti kita punya CIY X pangkat I pangkat C gitu ya. Kalau satu variabel kan A0 X pangkat 0 plus A1 X pangkat 1 plus A2 X pangkat 2 dan seterusnya. Kalau di dua variabel ada dua kemungkinan, bisa X pangkat 4 Y pangkat 0 ditambah X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah X pangkat 0 Y pangkat 5 dan seterusnya ya. Nah, limitnya gimana? Oh, ini salah, ini harusnya ke atas ya, ini ke sini. Jadi limit XY menuju AB untuk PXY sama dengan PAB, ya sudah, tinggal substitusi X nya diganti A, Y nya diganti B, beres ya. Begitu juga dengan limit dua polinomial. Kalau P sama Hi itu ada limitnya, maka limit dua variabel P per Hi adalah PAB dibagi HAB. Asalkan itu tadi, HAB-nya tidak sama dengan 0. Kemudian limit PXY sama dengan L yang tidak sama dengan 0. Kalau Hi-nya sama dengan 0, maka kita bisa pastikan limitnya tidak ada karena pembaginya adalah 0. Nah, pada limit satu variabel, limitnya itu kan dicek dari kiri dan kanan ya. Jadi kita punyanya itu satu daerah, di sininya X0 gitu ya. X0. Nah, kita cek dari sebelah kiri, kita dekati dari kiri, kita dekati dia dari kanan gitu ya. Kalau kiri dan kanan nggak sama, ya sudah, berarti kan nggak punya limit gitu ya. Terus kalau dua variabel gimana? Kalau dua variabel itu karena kita ngomonginnya di XY gitu di sini. Nah, ini harus dicek dari semua arah, jadi semua sisi gitu ya. Dari sini, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari samping gitu ya. Jadi semua ya, kita lanjut lagi. Oke, jadi dilakukan dari segala arah dengan cara mendekat gitu ya. Contohnya gimana? Oke, saya kasih beberapa contoh perhitungan biar kebayang. Jadi kalau saya punya fungsi fx, x-nya seperti ini ya, x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat tidak mempunyai limit. Oke, gimana cara membuktikan bahwa dia tidak punya limit? Berarti kita harus membuktikan ada dua arah xy gitu ya, sehingga nilainya beda. Kalau ketemunya masih sama, berarti kalian harus cari satu lagi yang membuat itu berbeda gitu. Misalkan kita dekati dari 0,0 melalui sumbu x, maka kita peroleh limit x mendekati 0 fxy 0-nya 1 ya, karena mengganti y-nya dengan kita substitusi dengan 0, x-nya kita biarkan, dia dapat 1. Sedangkan kalau kita dekati 0,6 melalui sumbu y, 0,y, kita kan sudah tahu ya, ini dapatnya dari mana sih Bu? Oke, dapatnya adalah kalian harus mencari suatu garis yang dilewati sama titiknya. Titik yang kita limitkan di sini 0,0-nya gitu ya. Nah, itu nanti dapatnya yang untuk melalui sumbu y dapatnya min 1. Artinya
yang dari sumbu X1 dari sumbu Y-nya -1, artinya limitnya tidak sama ya. Ketika tidak sama artinya limitnya tidak ada dari dua arah ini. Jangan perlu dicek lagi yang lain, orang dua arah aja nggak sama, berarti ya sudah limitnya tidak ada. Bisa juga melalui koordinat polar ketika X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, sehingga diperoleh saya ganti X nya dengan R cos theta, Y nya R sin theta, ini harusnya R ya, R kuadrat. Nah, dibagi R kuadrat sehingga limitnya adalah cos theta min sin theta kuadrat. Artinya apa? Artinya nilai limitnya bergantung pada theta, padahal X dan Y itu harusnya bebas tidak bergantung pada theta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa limitnya tidak ada ya. Kemudian ini contoh soal. Nah ini kalau saya plot gitu ya, plot fungsi tadi. Kalau di plot gimana? Oke, saya plot terhadap sumbu ini X, ini Y, nggak kelihatan. Ini X, ini Y. Nah ini fx nya yang ini jadi fungsi z nya ya, fungsi z nya yang sama dengan ini ya, Z sama dengan fx, y gitu ya. Ini kan, ini saya bentuknya begini. Nah ini kelihatan apa? Ketika di 0,0 di sini ya dia ya, di sini. Nah dia ini enggak ada robek kan gitu. Jadi ada robek gitu. Kita nggak tahu nilainya gitu. Jadi dia turun sekali sangat drastis. Terus nilainya juga ya bolong aja, bukan bolong ya, robek. Istilahnya sih kalau di buku itu robek gitu, jadi nekuknya itu parah gitu, patah. Nah tidak halus di daerah 0,0 gitu. Artinya ya itu geometri ketika kita bilang bahwa limitnya tidak ada. Contoh lagi, misalkan saya diminta menghitung limit x y mendekati 00 sin x kuadrat plus y kuadrat 3x kuadrat plus 3y kuadrat ada. Selidiki, ada, kalau ada nilainya berapa gitu ya. Nah ini kita bisa kerjakan. Kalau saya substitusi langsung, dia dapatnya berapa? 0 per 0 ya. Wah, 0 per 0 kan bukan bentuk yang bagus untuk limit. Artinya dia kan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu harus diolah lagi kan ya. Oke, coba saya pakai koordinat polar saja. Koordinat polar saya ganti X-nya dengan R cos theta, Y-nya R sin theta. Sehingga X kuadrat plus Y kuadratnya itu sin R kuadrat gitu ya. Dibagi 3R kuadrat sehingga dapat nilainya R-nya mendekati 0. Ketika X-nya mendekati 0 kan artinya R-nya mendekati 0 ya. Maka kita peroleh 1/3. Contoh soal lagi. Ini akan banyak contoh soal ya. Jadi silakan dicoba-coba gitu. Ini contoh soal yang bisa kalian coba. Aduh, ini kok turun sendiri ya. Nah, ini contoh soal yang bisa kalian coba. Silakan hitung nilai limit A nomor 1, cobalah 1, cobalah 2 bisa, cobalah 3, cobalah 4 gitu ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp, atau jika memang perlu kita bahas silakan sampaikan ingin dibahas nomor berapa. Jangan mengharap saya membahas semua ya. Kalau saya ada waktu saya akan memberikan pembahasan semua, tapi kalau tidak ada waktu ya saya akan membahas yang memang dirasa sulit bagi kalian untuk mengerjakan. Oke. Ini soal latihan lagi. Oke. Nah, saya masuk ke kontinuitas. Jadi kontinuitas itu apa sih? Kontinuitas itu kekontinuan gitulah. Jadi kalau fungsi satu variabel, ingat lagi ya, fungsi satu variabel itu kekontinuannya berkaitan dengan limit. Ketika suatu fungsi di x0 punya nilai limit kiri dan limit kanan di x0 dan nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya, maka kita sebut fungsi tersebut kontinu di x0. Kalau dua variabel gimana? Sama konsepnya. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa FAB-nya ada, limitnya ada, dan nilai limit untuk fxa ketika xy mendekati AB, ini AB ya. Ini A, B itu nilainya sama dengan nilai fungsinya. Sama ya, perumuman saja. Ini sekarang kita ngobrolinnya itu dua variabel gitu aja. Tapi sifat-sifat satu variabel akan tetap sama. Berdasarkan definisi 5 dan akibat 4 tentang polinomial, limit polinomial tadi ya, maka polinomial merupakan fungsi yang kontinu. Oke. Happy ya, jadi kita nggak perlu buktikan apapun. Sudah jelas bahwa polinomial adalah fungsi yang kontinu. Teorema 6 terkait fungsi komposisi. Kalau saya punya fungsi f dan fungsi g yang sama-sama kontinu di AB, maka f komposisi g kontinu di AB dengan f komposisi g sama dengan f fungsi f yang dievaluasi di nilai g x, y. Nah, itu kan definisi fungsi komposisi ya.
Oke. Nah, ini adalah contoh fungsi komposisi. Jadi HXY ini fungsi komposisi, FXY ini juga fungsi komposisi dari FO enggak. Kalau HXY itu Fx per Gx ya. Kalau Fx itu cos X-nya jadi fungsi Fx, kalau Gx-nya adalah ini gitu ya. Jadi tentukan semua titik sehingga semua kontinu. Nomor satu, dia kontinu ketika pembaginya tidak sama dengan 0 gitu ya. Artinya titik yang membuat dia tidak kontinu adalah ketika pembaginya sama dengan 0. Nah, artinya ketika y-4x² sama dengan 0 atau y-4x² sama dengan 0 gitu ya. Jadi semua x dan y yang menyebabkan y sama dengan 4-x², y-4x² sama dengan 0 itu menjadi titik discontinue dari fungsi h. Kemudian untuk nomor 2, cos itu fungsi yang kontinu dimanapun. Dan ini x pangkat 3 min 4x plus y kuadrat itu adalah fungsi polinomial ya. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa fungsi polinomial menggunakan definisi 5 dan akibat terkait limit polinomial, maka kita bisa jamin semua polinomial itu kontinu di mana-mana gitu ya. Artinya ketika dikomposisikan juga f-nya juga merupakan fungsi kontinu. Jadi kalau disuruh ditanyakan tentukan semua titik sehingga fungsi berikut kontinu, untuk fungsi fxy itu kontinu di seluruh domain atau seluruh di R pangkat 2 gitu ya. Oke, ini latihan soal nomor 2, bisa dicoba untuk selidiki kekontinuannya gitu ya. Dan nomor 8 gitu. Silakan dicoba. Tugasnya silakan pilih 3 nomor dari cobalah nomor. Jadi kalau misalkan nomor 8 ini ada 1 2 3 4 poin gitu ya. Nah, itu artinya kalian kerjakan semua ya. Jadi saya maunya cobalah nomor, nah itu dikerjakan. Nomor 7 berarti kerjakan dua-duanya gitu. Jangan pilih salah satu. Jawaban dapat kalian tulis tangan atau kalian scan. Tulis tangan lalu di-scan gitu ya, pakai cam scanner gitu ya. Silahkan dibuat jadi satu file PDF dan dikumpulkan di e-learning. Paling lambat Rabu pukul 8 ya. Jadi setelah 8.01 pun atau 8 lebih 1 detik pun itu akan langsung tertutup secara otomatis e-learningnya. Dan jangan mengupload mengupload mepet-mepet batas waktu pengumpulan. Kenapa? Karena seringkali kita tidak bisa prediksi apakah e-learning ini dipakai satu UIN gitu ya. Bayangkan satu UIN mahasiswa dari angkatan baru sampai angkatan yang paling lama itu menggunakan e-learning. Jadi betapa crowdednya e-learning gitu ya. Jaringannya sibuk sekali. Jadi kalau kalian mepet-mepet nanti resikonya adalah tugas bisa tidak terupload gitu ya. Jadi silakan dikerjakan dan jangan mengumpulkan mepet gitu ya. Oke gitu, pertemuan kedua kalkulus peubah banyak. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik ya. Jika ada salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.